Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai aplikasi Y2. Di sini untuk tutorial keempat. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai struktur dari aplikasi Y2. Sepertinya yang eh, di tutorial-tutorial sebelumnya, bahwa aplikasi Y2 ini merupakan aplikasi framework ya, bukan aplikasi tapi framework, suatu framework yang memiliki suatu best practice dan juga memiliki suatu rules atau ketentuan-ketentuan yang membangun suatu framework tersebut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai rule-rule apa saja nanti yang strukturnya bagaimana sih untuk aplikasi untuk framework Y2 ini sendiri, PHP Y2. Kemudian kembali kita ulas kembali, yaitu aplikasi Y2 ini menganut pola desain MVC, yaitu model view controller. Model di sini adalah komunikasi terhadap datanya, view ini tampilan ke interface ke usernya, dan kontrolnya adalah jembatan atau pengolahan data antara model dan juga view. Nah, kemudian untuk selain MVC di sini, Y2 juga memiliki beberapa konfigurasi tambahan. MVC di sini adalah model struktur secara garis besarnya, tapi di Y2 sendiri tetap ada beberapa konfigurasi lainnya yang perlu disesuaikan juga, yang bisa disesuaikan nantinya sesuai dengan keperluan. Di sini entry script di entry scriptnya PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Mereka merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Entry scriptnya seperti index.php. Kalau di beberapa semua aplikasi ya, kalau ada index.php seperti itu. Nah, itu merupakan awalnya. Kemudian untuk application di sini merupakan objek yang dapat diakses secara global, yaitu objek yang mengelola berbagai komponen, mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi berbagai request. Jadi mengikuti sifat OO itu sendiri, object oriented. Di sini juga bisa digunakan, yaitu komponen application merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Kita bisa menggunakan konsep OO juga di sini. Kemudian modus merupakan paket yang terdapat dalam MVC secara komplit sebuah aplikasi Y2 yang dapat dikelola dengan berbagai modul, dan juga ada filter, yaitu mengimplementasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller, dan juga widget. Di sini adalah objek yang dilekatkan pada view yang mempermudah bentuk tampilan. Jadi ada application, komponen application, modules, filter, dan juga widget. Nah, di sini ada banyak sekali komponen-komponen dari Y2. Ya, kurang lebih untuk komponen Y2 sendiri nanti tampilannya seperti ini. Jadi semuanya dari entry script-nya, kemudian nanti langsung ke application, implementer. Nah, di sini inilah bentuk dari komunikasi antar kelas. Gitu. Nah, kita sekarang membahas entry script. Nah, di entry script ini merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y2. Jadi nanti setiap aplikasi Y2 itu nantinya harus memiliki satu entry script. Nah, entry script di sini biasanya bernama index PHP yang seperti saya sebutkan tadi, dan harus diletakkan pada directory dan dapat diakses oleh jaringan web. Nah, di sini seperti index.php di sini adalah gerbangnya untuk nantinya mencabang-cabang ke beberapa kelas-kelas dan modul-modul lainnya. Nah, nanti di index.php ini biasanya sudah tidak diubah lagi, dan juga sudah disesuaikan dengan ketentuan dari framework itu sendiri. Dari index.php-nya Y2 ada sendiri, index.php-nya kode igniter juga berbeda juga, kemudian index.php-nya Falcon juga berbeda sendiri, index.php-nya apa itu namanya Laravel itu juga berbeda sendiri. Jadi ini khusus di bahasa PHP ya. Jadi kalau di PHP nanti selalu ada entry script-nya, dan entry script-nya itu biasanya namanya index.php. Kalau misalnya di HTML biasanya index.html, tapi kalau misalnya di model-model seperti JavaScript, kalau misalnya kita pakai Node.js itu beda lagi, jadi nggak pakai index.php, nanti ada suatu pemanggilan tersendiri, biasanya app.js seperti itu ya, biasanya kalau JS pemanggilannya beda lagi, tapi tergantung dengan konfigurasi, kembali lagi tergantung dengan konfigurasi. Kalau misalnya di entry script ini juga sebenarnya tidak harus index.php juga, tapi normalnya index.php. Sebenarnya tergantung dengan htdocs-nya juga. Htdocs-nya mengatur seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, untuk lanjut entry script biasanya digunakan untuk hal-hal
konstanta global, kompos atau reloader, dan lain sebagainya. Jadi untuk semua konfigurasi. Note selain dapat digunakan membuat aplikasi web, U2 juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Jadi U2 nantinya juga bisa berguna untuk aplikasi yang bergerak tidak ada view-nya. Jadi konsol-konsol aplikasi yang model-model tidak memerlukan tampilan view. Seperti itu. Entry script-nya seperti ini. Kalau misalnya kita cek di modul kita, ya, dia ada di index.php. Kita cari mana index.php-nya ya. Index.php-nya ada di web index.php. Nah, ini merupakan panggilan awalnya. Nah, ini dia langsung ngeran di konfigurasinya. Jadi kayak koneksi data. Nah, di situ kan ada koneksi database. Nah, nanti semua komunikasi untuk database-nya, kemudian itunya, nah semuanya akan terpanggil setiap kali dia melakukan akses. Kemudian untuk application, di sini application merupakan sistem untuk mengolah struktur risiko hidupnya. Jadi untuk application sendiri dia mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Nah, untuk dibuat di entry script sendiri kita bisa lihat dia new Y2 web application. Nah, dia menjalankan aplikasinya di sana. Kemudian konfigurasi dari application, ada config-config-nya yang tadi saya sebutkan, ada konfigurasi entah itu nama komponen, kemudian ada juga pretty URL-nya. Nah, semuanya dikonfigurasi di situ. Kemudian untuk application property, nah ini untuk propertinya di sini adalah aplikasi dapat diakses melalui Y-app nama propertinya. Dan kemudian required property dari aplikasi Y2 nanti ada ID, base path, dan sebagainya. Nah, untuk properti lainnya juga ada name, components, mode, dan default root. Di sini untuk yang default root ini beberapa yang lebih sering dipakai adalah yang default root, ya, karena root ini juga digunakan untuk tidak jika ada root ini untuk menentukan root yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan root yang diminta. Jadi kalau misalnya ada root yang tidak, misalnya ada yang coba menggunakan root yang di luar ketentuannya, nanti dia akan menampilkan tampilan seperti apa, error 404 atau error 500, harus disesuaikan. Nah, untuk aplikasi Hidro sendiri dibantu dengan beberapa komponen yang menyediakan layanan berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk komponen URL Manager ini bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Jadi di dalam konfigurasinya sendiri, yang konfigurasi web tadi konfigurasi web.php. Nah, itu di situ setiap kali aplikasi dijalankan, dia akan masuk ke dalam bagian itu terlebih dahulu. Jadi tadi akan tetap masuk ke situ dulu, yang nantinya untuk logik-logiknya sendiri akan diolah di dalam framework. Jadi pintu gerbangnya itu dikonfig, semuanya nantinya akan lewat config itu. Error handler, nah ini juga dikonfig. Kemudian di controller, controllernya adalah aksesoris MVC yang bertugas untuk menerima permintaan dan memberi tanggapan. Jadi untuk ketika misalnya dari view-nya dia mengirim suatu request. Nah, nanti request itu akan ditanggapi seperti apa, entah itu dia ngambil dari database atau melakukan kalkulasi atau menambah atau menjumlah, itu semuanya dilakukan di controller. Nanti untuk komunikasi ke database-nya, walaupun untuk komunikasi data itu menggunakan model, nah modelnya di sini nantinya akan dipanggil di controller. Nah, jadi controller ini nanti akan mengolah apa yang ketika kita melakukan request sesuatu, nah kita akan memberikan tanggapan apa. Misalnya saya melakukan request NIK, nah nanti tanggapan dari NIK ini apa yang dikirim, entah itu nama dari NIK tersebut ataupun bagaimana. Nah, untuk formatnya sendiri ada ya untuk di Y2 sendiri. Jadi controller ID, control.php, kemudian untuk jurusan controller nanti sudah ada performatannya tersendiri. Jadi sudah ada ketentuannya. Control action, nah ini kita melakukan public function di dalam kelasnya jurusan controller. Nah, ini sudah menggunakan OO yang cukup bagus ya. Jadi disesuaikan dengan
disesuaikan dengan kaidah OO yang dianjurkan oleh Y2. Kemudian untuk kontrol best practice-nya di sini adalah kontrol biasanya berukuran sangat kecil dan setiap actionnya hanya berisi beberapa baris code. Jadi diharapkan nanti kontrol tidak isinya panjang untuk satu proses yang cukup besar. Nah di sini untuk kontrol itu diharapkan menggunakan pengolahan yang sederhana. Nantinya untuk ketika ada modifikasi pengambilan data nanti bisa kita tambahkan metode baru nanti di dalam modelnya. Jadi kita tinggal panggil metode dari model itu sendiri dan kita sudah. Nah, ini biasanya tidak proses pemerintahan data request, maksudnya hasilkan di model. Kita bisa buat function di dalam model, kita buat metode di model, dan kita tinggal panggil model aja. Jadi kita tidak perlu melakukan kalkulasi yang begitu rumit di dalam model. Biasanya tidak mengikuti standar HTML karena nah jadi kalau misalnya nanti ada kayak misalnya tampilan HTML itu disarankan ya nanti bisa disesuaikan di dalam view-nya, entah itu nanti di JavaScript-nya langsung kita rubah mana atau nanti kita langsung loop mungkin ya loop di tampilannya, tapi harus di data saja, jadi bukan model kembalian HTML seperti itu. Model ya modelnya adalah objek untuk merepresentasikan data, jadi kita tinggal manggil aja harusnya ya. Jadi tidak perlu untuk representasi datanya kita harusnya membuatnya semuanya di model. Jadi controller tinggal manggil model aja. Model dapat dihubungkan dengan tabel di database ataupun berdiri sendiri. Jadi model itu sebenarnya tidak melulu menggunakan koneksi database, tidak seperti itu. Jadi model itu sebenarnya juga bisa dibuat untuk koneksi API, karena koneksi satu API. Nah kita juga bisa membuat model dari API tersebut. Jadi API tersebut kita buatkan model, dan nantinya di controllernya kita manggil model-model tersebut. Pemanggilannya nanti seperti ini, normal atau array bisa ada dua cara. Kalau misalnya seperti ini objek ya biasanya dia manggil objek model, kalau misalnya dia mengambil array model. Itu untuk model best practice-nya garis besar dapat ya OO lah kalau misalnya di model. Lanjut untuk view-nya sendiri. Di view-nya sendiri nanti juga arsitektur yang untuk menampilkan ke pengguna. Jadi untuk mau kita tampilkan seperti apa pengguna dari data-data yang kita kirim, karena di sini sudah mulai banyak HTML-nya. Kalau di contoh yang sebelah kanan ini banyak sekali gabungan kode PHP dan HTML-nya ya. Tapi kalau di zaman sekarang lebih direkomendasikan untuk full menggunakan HTML-nya. Jadi nanti untuk data-datanya lebih ke arah diarahkan menggunakan API, kalau walaupun untuk di aplikasi yang sama nanti juga dikonsum sendiri untuk API-nya dan ditampilkan via JavaScript. Hal ini untuk mengurangi jika nantinya ada injection. Kalau misalnya ada terjadi injection itu akan bisa lebih diminimalisir. Untuk cross untuk melakukan encode tampilan data juga bisa membantu. HTML Purifier juga bisa membantu untuk cross-site scripting. Ya mirip juga dengan injection. Tapi kalau misalnya injection dia bisa langsung nyambung ke dalam PHP-nya. Jadi dia langsung nyambung ke PHP-nya, dia juga bisa langsung tahu model database-nya seperti apa. Nah itu cukup berbahaya juga untuk menampilkan langsung antara kombinasi PHP dan HTML satu view. Jadi lebih disarankan untuk menggunakan JavaScript ketika berkomunikasi dengan database. Ini khusus untuk komunikasi ke database. Jadi kalau misal PHP untuk menyambungkan HTML satu dengan HTML-nya ini tidak ada masalah. Tapi ketika sudah PHP yang berkomunikasi dengan database, nah ini cukup rentan untuk dilakukan injection. Render Ajax ini untuk nanti untuk render Ajax, render ini sendiri juga bisa controller bisa banyak itu ya, banyak macamnya ya. Jadi misalnya dengan satu nama kita bisa langsung menggunakan banyak cara. Jadi mestinya satu nama ini bisa digunakan banyak, bisa digunakan untuk render parsial, render Ajax, tergantung dengan pemanggilannya seperti apa.
Untuk layout, ini adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama pada sebuah aplikasi Y2. Jadi kalau misal kita membuat suatu tampilan yang misalnya kita ada rekam medis dokter, ada rekam medis poli gigi. Nah ini kan dua hal ini adalah sebenarnya dua hal yang sama, cuma diredundansi saja. Nah ini kita bisa panggil. Jadi kita tidak perlu melakukan coding 2 kali, kita bisa melakukan coding sekali dan kita panggil ke saat kasih coding, kita panggil ke masing-masing view-nya. Nah, jadi kita bisa juga membuat sedikit kode dan juga kontennya ada perubahan. Kita bisa langsung melakukan perubahan di satu saja, jadi tidak perlu melakukan perubahan di dua-duanya. Jadi langsung terhubung satu sama lain. Filter di sini adalah sebuah objek yang dieksekusi sebelum atau sesudah action pada controller. Filter ini digunakan untuk meletakkannya di dalam behavior dan sebuah controller. Contoh filter ini adalah akses kontrol. Nah, filter yang lain kebetulan adalah sisi package untuk mengimplementasi caching di sisi klien, page cache untuk mengimplementasi caching di sisi server. Jadi kita bisa melakukan caching juga. Jadi ini adalah kayak misal kita tidak full melakukan komunikasi terus-terusan ke dalam server. Jadi kita akan sedikit menyimpan data yang ada di server di komputer dari klien kita. Jadi kita bisa lebih hemat, bisa lebih cepat juga dari sisi kliennya juga, dan dari sisi server juga bisa lebih ringan. Jadi tidak memberatkan seperti itu. Untuk aset di sini adalah aplikasi Y2 yang merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh file JS. Nah, di sini nanti untuk aset sendiri nanti juga bisa dipanggil-panggil juga di suatu definisi. Dan juga untuk misalnya kalau kita membuat template ya, misalnya kita membuat contoh template ya, misalnya kita membuat eksternal, misalnya dari admin LTI. Nah, LTI ini nanti juga bisa dipanggil di sini, jadi nantinya bisa dipanggil secara mudah lah. Jadi di view yang lain. Ya, saya rasa cukup untuk modul 4. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.